Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu iklim kerja. Untuk iklim kerja, tentunya kan berkaitan dengan suhu ya. Nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas, karena dampaknya juga sangat berbahaya. Untuk iklim kerja sendiri, itu juga tentunya punya penyakit akibat kerjanya ya, yang berkaitan dengan suhu. Ini kalau suhu panas bisa menyebabkan heat cramp, heat exhaustion, dan heat stroke. Nah, penjelasannya di sini. Jadi heat cramp tuh nyeri di otot yang biasanya yang ada di kaki atau perut sebagai penanda bahwa beban yang panas sudah mulai terbentuk nih. Jadi otot-otot udah mulai tegang seperti itu. Kemudian kalau untuk heat exhaustion, respon tubuh terhadap hilangnya cairan dan garam yang melalui keringat berlebihan. Jadi keringatnya mengalir deras. Nah, ini sih biasanya kalau lingkungan ekstrim ya, seperti di Amerika ataupun di Australia, tanda-tandanya tuh keringatnya banyak, mukanya pucat, lemah, mual, muntah, sakit kepala, sampai dengan pingsan seperti itu. Jadi suhu yang berlebih juga berbahaya. Kalau untuk heat stroke, jadi ini tubuh tuh nggak bisa kontrol lagi untuk suhunya, jadi bisa panasnya sangat ekstrim. Suhu tubuh tuh bisa meningkat sampai dengan 41 derajat Celcius dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit. Ini sangat berisiko untuk terjadinya kematian atau kerusakan permanen pada organ-organ tubuh. Nah, untuk heat stroke sendiri, itu udah membunuh 4.000 orang di Amerika setiap tahunnya. Nah, gejala-gejalanya itu suhu di mulut mencapai 90 derajat Celcius, tidak berkeringat, kemerahan, panas, kulitnya kering, sakit kepala berdenyut, pusing, mual, dan sampai dengan pingsan. Jadi ini suhu-suhu yang sangat ekstrim ya teman-teman. Untuk iklim kerja juga ada alat ukurnya ya, yaitu dengan ISBB atau indeks suhu bola basah. Ini contoh alatnya, bukan iklan ya. Nah, untuk NAB-nya atau rumusannya, nah untuk iklim kerja dibagi dua, ada di luar gedung dan di dalam gedung. Kalau untuk rumusannya yang ada di luar gedung, ISBB sama dengan 0,7 dikali WB ditambah 0,2 dikali GT ditambah 0,1 dikali DB. Kalau di dalam gedung 0,7 dikali WB ditambah 0,3 dikali GT. Jadi keterangannya bisa baca di bawah ya. ISBB itu indeks suhu bola basah. Kemudian WB itu suhu udara basah alami atau wet globe. DB itu suhu udara kering, dry globe. GB itu GT, suhu globe atau globe temperature. Untuk NAB iklim kerja, jadi ada pajaran panas yang diperkenankan diatur oleh Permenkes nomor 70 tahun 2016. Jadi bisa dilihat di tabel ya, yang dibintangin itu nggak diperbolehkan karena alasan fisiologis. Jadi tubuh manusia dianggap tidak akan mampu bekerja di situasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pencahayaan. Ini contoh terakhir ya. Jadi pencahayaan saya bagi coba 3 ya. Pencahayaan umum itu pencahayaan yang menerangi di seluruh area kerja. Pencahayaan khusus atau pencahayaan setempat, ini pencahayaan yang difokuskan untuk menerangi suatu objek kerja, baik berupa meja kerja ataupun peralatan kerja. Kemudian ada reflektan atau pantulan cahaya. Namun secara umum pencahayaan itu hanya ada dua ya, umum dengan khusus. Saya masukkan reflektan sebagai referensi tambahan karena reflektan juga berperan dalam mempengaruhi pencahayaan yang ada di tempat kerja. Untuk pencahayaan umum, ini pengukurannya juga berbeda-beda ya, tergantung dari luasan area yang akan diukur. Jadi kalau luas ruangan atau luas area kurang dari 10 meter persegi, maka setiap 1 meter teman-teman ambil titik ukurnya. Titik ukur pencahayaan yang maksud saya, seperti itu. Jadi nanti di rata-rata jumlahnya berapa. Itulah hasil pengukuran pencahayaan umumnya.
Kemudian kalau untuk luas ruangan lebih dari 10 sampai dengan 100 meter persegi, maka titik potong yang harus teman ambil adalah setiap 3 meter. Jadi setiap 3 meter teman-teman ambil pencahayaannya berapa. Nanti di rata-rata juga. Nah kalau lebih dari 100 itu setiap 6 meter. Nanti teman-teman total juga dan di rata-rata berapa hasilnya. Nah, jadi untuk penghitungan pencahayaan ini lebih gampang sih. Jadi kalau pencahayaan umum teman-teman tinggal ukur di titik potong yang sudah ditentukan ya berdasarkan luas yang akan diukur, dan di rata-rata nih hasilnya berapa itu langsung ketemu hasil dari pencahayaan yang ada di pencahayaan umum. Kalau pencahayaan lokal atau pencahayaan setempat ini sih langsung ke titik lokasinya. Jadi biasanya kalau untuk pencahayaan lokal tuh di bagian FI yang butuh pencahayaan khusus nih di meja kerjanya. Nah itu teman-teman langsung ukur di titik tersebut tanpa diambil rata-rata. Jadi langsung ambil di satu titik hasilnya berapa, itulah pencahayaan yang ada di titik tersebut. Ya ini ada referensi area ataupun pekerjaan dengan tingkat pencahayaan yang dipersyaratkan. Jadi kalau pencahayaan satuannya lux ya, kalau kebisingan desibel. Kalau untuk alat ukurnya disebut dengan lux meter. Jadi kalau untuk lorong, contohnya nih ya, lorong dibutuhkan 20 lux. Kemudian pintu masuk, ruang istirahat 100 lux. Jadi teman-teman bisa baca. Ini ada banyak ya, saya nggak jelaskan satu-satu. Masih sama ya untuk detail referensinya teman-teman bisa buka di Permenkes nomor 70 tahun 2016. Nah ini contoh lux meter ya, namun modelnya macam-macam ya. Kalau di factory kita modelnya nggak seperti ini sih. Jadi modelnya biasanya multifungsi, bisa untuk kebisingan, pencahayaan, sama untuk suhu kering seperti itu. Nah kalau untuk cara penggunaannya teman-teman tinggal arahkan untuk fotoselnya yang berwarna putih lingkaran itu ke sumber cahaya dengan ketinggian 1,2 sampai dengan 1,5 meter. Jadi nanti hasilnya berapa diambil di titik yang diambil angka yang paling stabil yang ditunjukkan oleh alat. Nah teman-teman catat, itulah hasilnya untuk pencahayaan. Nah, di ending, setelah kita melakukan semua pengendalian dari yang kita mulai antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol, tentunya kan endingnya adalah derajat kesehatannya layak kan nih untuk bekerja. Endingnya kan ke arah sana. Diketahui dari mana? Dari hasil medical check up. Jadi nanti teman-teman saat medical check up akan ada beberapa keterangan seperti fit to work, berarti fit nih orangnya boleh bekerja seperti biasa. Kemudian atau dengan keterangan fit dengan keterbatasan kondisi tertentu. Misal, oh ini nggak boleh terpapar zat kimia apa karena khawatir alergi. Atau nggak boleh bekerja di ruang yang terlalu panas misalnya. Kemudian ada keterangan juga unfit untuk sementara. Biasanya sih diikuti dengan evaluasi ulang. Jadi ada observasi lanjutan dari tim medis. Ada juga unfit untuk jabatan tertentu, misal dia nggak boleh bekerja di posisi-posisi ini karena dia punya riwayat penyakit apa. Atau ada juga yang terakhir nih, unfit to work, nggak mampu bekerja, jadi dia mungkin ada penyakit yang nggak bisa nih untuk bekerja di tempat perusahaan kita. Nah endingnya di sini nih, kalau untuk industrial hygiene intinya adalah di hasil MCU terpantau derajat kesehatannya dalam kondisi baik seperti itu. Oke, sampai sini aja untuk materi industrial hygiene. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. See you.